Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak dan tentunya untuk Anda terapkan di hidup Anda. Setiap hari saya memberikan Anda inspirasi membuat catatan mengenai apa yang saya alami, mengenai aktivitas saya ketika memberikan kelas MC online, apa pengalaman yang saya alami, tujuannya apa? Supaya untuk sharing kepada Anda, untuk membagikan mungkin saja ada peristiwa yang sama, ada kasus yang sama dengan yang Anda alami, sehingga Anda menemukan solusi dari setiap audio yang saya buat ini. Anda bisa mendengarkan menggunakan headset supaya suaranya lebih masuk ke dalam kepala Anda dan Anda lebih mudah dalam menyimaknya, sehingga Anda menjadi paham betul apa yang harus Anda kerjakan di hidup Anda setelah mendengarkan catatan harian. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe dan sudah like dan tentunya sudah komentar. Itu artinya Anda turut membesarkan channel ini, Anda turut memberikan kebaikan kepada banyak orang, dan itu pasti kembali kepada Anda lagi, pasti kembali kepada kehidupan Anda, karena setiap menyebarkan kebaikan kembali kepada Anda sendiri. Hari ini, malam ini, hari Minggu tanggal 5 September 2021, jam 20:35, masih belum terlalu malam. Saya menyempatkan diri untuk membuat audio ini. Hari Minggu tadi saya full seharian bersama keluarga, bersama Ami, bersama Ira, bersama istri saya gitu ya. Tadi nemenin istri belanja di tukang sayuran di komplek perumahan itu. Kemudian tadi Ami main ke playgroundnya, sambil main lalu ke kolam renang gitu ya, jebur-jebur sedikit. Kemudian tadi saya bermain badminton di lapangan badminton dekat rumah di komplek perumahan saya, karena di komplek perumahan saya ada hall untuk badminton, ada basket, ada berbagai banyak jenis lagi olahraga lainnya yang bisa dinikmati oleh penghuninya. Hari Minggu kemudian siangnya saya main ke rumah mama papa saya gitu ya, karena juga ada di Sidoarjo, di perumahan agak ya nggak terlalu jauh sih ya, masih juga di Sidoarjo. Saya membiasakan untuk setiap minggu atau mungkin maksimal 2 minggu sekali saya main ke rumah mama sama papa, menghubungi tujuannya untuk namanya anak ke orang tuanya, cucunya supaya bisa ketemu sama orang tuanya, sama kakek neneknya, sama eyangnya, dan ya itulah harusnya kita sebagai orang tua, sebagai anak ke orang tua dan orang tua kepada anak kita. Jadi kita memberikan contoh kepada anak kita bahwa kita menghormati orang tua kita. Jadi pasti anak-anak kita nanti menghormati kita juga. Kadang banyak orang tidak memikirkan itu. Dia kadang menganggap tidak penting berkunjung ke rumah orang tuanya, tidak penting mengenalkan anak dengan orang tuanya. Padahal di situ adalah ada membuat kita jadi bahagia, buat kita jadi senang. Apalagi ketika bisa membantu orang tua, membelikan rumahnya, mobilnya, kemudian belanjaan mungkin tiap minggu, tiap bulan, itu kesenangan sendiri sebetulnya. Dan itu menarik rezeki lebih banyak lagi. Saya mengerjakan itu ke orang tua saya, dan itu membuat jalan rezeki terbuka dari arah yang tidak disangka-sangka. Anda jangan takut ketika Anda mengeluarkan, tapi ingat, Anda harus punya dulu. Ini konsep yang harus dipahami. Jangan berpikir tentang orang lain dulu kalau Anda belum kuat. Makanya berpikirlah bagaimana diri Anda supaya kuat berdiri, supaya Anda punya pegangan, supaya Anda punya sesuatu yang bagus, baru bisa bantu orang. Jadi pola pikir membantu orang lain itu sebetulnya adalah pola pikir untuk meningkatkan dulu kapasitas kita, untuk meningkatkan dulu kekayaan kita, baru mikirin orang. Terkadang selama ini banyak orang salah gitu ya.
ya bantu aja orang. Ini salahnya. Harusnya yang kita utamakan dulu adalah diri kita, baru sekitar kita. Kenapa? Karena kalau Anda tidak punya uangnya, apa yang mau Anda bagikan? Kalau Anda tidak punya makanannya, apa yang mau Anda bagikan? Kalau Anda tidak kaya, apa yang mau Anda sharing? Apa yang mau Anda keluarkan kepada keluarga Anda, kepada ayah ibu Anda dan sebagainya? Jangan nyalahkan orang tua Anda ketika Anda miskin. Jangan nyalahkan istrinya, jangan nyalahkan Tuhan juga. Kenapa? Kaya miskin itu tergantung isi kepala Anda. Mau Anda lahir dari orang tua yang kaya ataukah Anda lahir dari orang tua yang miskin, tergantung isi kepala Anda. Memang ketika Anda lahir dari orang tua yang kaya, Anda punya privilege, Anda punya kelebihan dibandingkan dengan yang lahir dari orang tua yang yang kekurangan, yang miskin. Tapi itu juga bukan jaminan, karena bisa saja yang anaknya orang miskin kemudian dia bertemu temannya yang kaya jadi kaya juga, banyak seperti itu. Sebaliknya, lahir dari orang tua yang kaya, dia salah bergaul jadi miskin. Tetap kuncinya diisi pikiran Anda. Karena itu setiap orang harus tahu bagaimana mengelola pikirannya, bagaimana menggunakan pikirannya supaya bisa diarahkan untuk apapun yang dia inginkan. Karena itu Anda harus kuat dulu, Anda harus punya dulu, baru Anda bisa berbagi. Ajaran sedekah, ajaran zakat, ajaran mengeluarkan uang itu sebetulnya adalah ajaran untuk mengkayakan. Jadi harus berpikir kaya dulu, berpikir uang dulu. Kenapa? Anda tidak akan bisa bantu orang kalau Anda tidak ada uangnya. Anda tidak akan bisa bantu orang tua Anda kalau Anda sendiri tidak kuat. Kalau Anda sendiri masih bingung ngurusin anak Anda, ngurusin istrinya, bagaimana mengurusin adik Anda, bagaimana mengurusin orang tua Anda, betul kan? Nah, jadi jangan bermimpi, jangan berangan-angan hanya ingin bantu orang tua kalau Anda tidak punya angan-angan untuk mengkayakan diri Anda sendiri. Bagaimana Anda mau kaya kalau Anda tidak mau belajar ilmu jadi kaya? Bagaimana Anda mau benar berpikirnya kalau Anda tidak mau belajar bagaimana mengelola pikiran yang benar? Karena itu, kayakan dulu diri Anda, kuatkan dulu diri Anda, pikirkan dulu diri Anda. Ketika Anda kuat, Anda bagus, Anda sudah benar menjaga pikirannya, pasti sekitar Anda otomatis terkena imbasnya. Kalau Anda bahagia, sekitar Anda bahagia. Kalau Anda senang, anak Anda senang, istri Anda juga senang. Tapi kalau Anda sedih, Anda tidak nyaman, Anda bete, Anda bad mood, Anda marah-marah, sekitar Anda juga marah. Tadi ketika saya main ke rumah orang tua, happy, Ami sama Ira juga guyon-guyon sama yang kakung sama yang tinya, main puzzle, kemudian makan di dulang dan sebagainya. Kenapa? Karena saya menjaga pikiran saya tetap baik, tetap menyenangkan, menular kepada anak-anak saya, kepada istri saya, dan otomatis kepada orang tua saya. Semuanya bermula dari diri kita dulu. Makanya ayatnya adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah diri kita dulu, diri Anda dulu, baru Anda bisa menjaga orang lain. Apalagi Anda sebagai suami, sebagai kepala keluarga, penting banget, wajib banget untuk belajar bagaimana menjaga pikiran dengan benar, bagaimana pola pikir yang mengkayakan, pola pikir yang menyenangkan, supaya apa? Supaya bisa menularkan kepada anak-anak Anda, istri Anda, dan tentunya sekitar Anda. Jadi, mau sibuk mikir orang? No, berhenti. Sibuklah ngurusin Anda dulu. Sibuklah ngurusin diri Anda dulu. Daripada Anda sibuk ngeliat orang, sibuk komentari orang, itu nggak ada gunanya. Lebih baik sibuk memperbaiki diri, sibuk menaikkan kapasitas diri sehingga Anda jadi lebih kaya, lebih sukses, dan tentunya menyebarkan sekitar Anda. Itulah pentingnya Anda belajar AMC supaya Anda bisa menaikkan posisi Anda, menaikkan kekuatan Anda, dan tentunya menyebarkan itu kepada keluarga Anda. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.